Ya, kalau misalkan ada yang sudah pernah dapat dan ada mau ditanyakan, ada mendapatkan perbedaan baik dari segi model, boleh ditanyakan. Oke, Ibu langsung jelaskan. Yang pertama kita bahas apa itu simplex. Yang kedua, bagaimana langkah penyelesaian, dan kita akan menganalisis satu model soal. Itu yang akan kita lakukan untuk hari ini. Sebelum Ibu lanjut, ada yang pernah dapat materi matriks, eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan? Pernah dapat materinya? Atau pernah dengar istilah ini? Ibu tidak mau cek. Ibu hanya mau cek pernah dapat atau tidak. Tidak pernah, Bu. Tidak pernah, Bu. Tunggu dulu ya. Di kalkulus tidak ada? Atau matkom ada dapat? Tidak pernah memang. Tidak pernah, Bu. Oke. Ini semester, riset D. Salah. Ya, oke, tidak ada masalah. Ya, karena kemungkinan ini akan kalian pelajari juga di mata kuliah yang lain semester ini. Tapi kalau yang sudah pernah dapat itu mengenai eliminasi Gauss, Gauss-Jordan di matriks, itu akan mirip algoritma yang kita gunakan. Tapi yang belum tidak ada masalah karena kita akan jelaskan kembali bagaimana langkah-langkahnya. Oke, berikutnya adalah istilah-istilah yang harus kalian pahami dalam simplex. Yang pertama adalah iterasi. Ya, iterasi ini bukan istilah baru, Dik, karena beberapa kasus itu diselesaikan secara beriterasi atau secara perulangan. Kemudian yang kedua ada nanti variabel terbagi atas dua, ada variabel basis, ada variabel non basis. Oke. Variabel non basis itu adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Akan kita lihat nanti bagaimana prosesnya supaya non basis itu akan menjadi 0. Sementara basis kebalikannya. Nanti akan berikan tabel, kalian tentukan mana basis, mana non basis. Solusi nilai kanan ya adalah angka-angka penyelesaian. Berikutnya adalah variabel slack, surplus, dan variabel buatan. Surplus itu diberikan pada tanda lebih besar. Ini yang kalian pahami saja. Ibu ulangi, surplus diberikan pada tanda yang lebih besar. Kalau variabel buatan pada tanda lebih besar dan tanda sama dengan. Untuk slack adalah tanda kurang dari. Jadi lebih besar itu ada dua variabel, surplus dan buatan. Berikutnya ada kolom pivot atau ada istilah kolom kerja, itu sama saja. Baris pivot, elemen pivot, dan variabel masuk dan variabel keluar. Jadi ini beberapa istilah yang harus kalian pahami di dalam menyelesaikan simplex. Nah, kita langsung masuk di membuat bentuk baku. Kalau di grafik, kemarin kalian sudah belajar bagaimana menentukan model. Ya, kalau selesai model, ini kita langsung di bentuk baku. Oke, semua bentuk baku diubah menjadi sama dengan. Tidak ada lagi lebih besar, lebih kecil. Kita ubah semua ke dalam bentuk sama dengan. Kalau dia adalah kurang dari, maka ditambahkan satu variabel slack. Kalau mau diubah ke sama dengan. Kalau untuk tanda lebih besar, perhatikan rumusnya. Kurangi satu surplus, Ibu ulangi, kurangi satu surplus dan tambahkan satu variabel buatan. Yang terakhir itu adalah variabel buatan ditambahkan pada tanda sama dengan. Ini contoh kasus. Oke, ini ada tanda, ini ada fungsi tujuan. Jadi ini adalah kasus minimum. Ibu cek dulu. Kita kembali mereview materi tentang grafik. Ada berapa variabel di sini? Variabelnya ada berapa? Dua, Bu. Benar, Dik. Variabelnya ada dua, X1 dan X2. Sekarang untuk fungsi kendalanya ada berapa? 4. 4. Ya, benar, Dik. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Ya. Itu yang harus kalian pahami kalau mau kerja secara grafik. Ini bisa dikerja dengan grafik karena variabelnya hanya ada dua. Tapi kalau sudah lebih dari dua variabel, itu tidak bisa lagi pakai grafik. Maka kita pakai simplex. Ya, sekarang di simplex langkah awal adalah mengubah ke dalam bentuk baku. Kita lihat yang pertama, ini tanda sama dengan. Rumus yang digunakan adalah di slide ini. Membuat bentuk baku. Ibu kembali. Kalau tanda sama dengan, apa tadi rumusnya? Kita ulang dulu. Sebelum masuk di soal. Ibu tulis di sini. Kalau tanda sama dengan, bagaimana penyelesaiannya?
Kalau tanda sama dengan berarti diapakan? Kalau dibawa ke dalam bentuk baku, ditambahkan satu variabel. Variabel apa ditambahkan tadi? Ada yang masih ingat? Variabel buatan. Hairul, benar. Variabel buatan. Oke. Kalau dia tanda sama dengan. Kemudian kita ke tanda yang kedua. Tanda lebih besar atau sama dengan. Atau kurang dari dulu. Kalau tanda kurang dari, variabel apa yang ditambahkan? Ada yang masih ingat? Yang di slide sebelumnya. Huruf apa kan? Alwi? Huruf S pertamanya bunda. Slack. Ya benar. Ada Slack. slack. Ya, minimal diingat huruf S pertamanya. Sayangnya yang berikutnya S juga. Surplus. Ya, untuk berikutnya adalah Surplus. ya, surplus. Jadi kalau untuk tanda lebih besar, rumusnya itu kurangi satu variabel, kurangi satu surplus dan tambahkan Variabel buatan. tambah, bagaimana tulisannya? Tambah variabel buatan. Iya, ada yang bertanya sebelum lanjut? Yang Alwi? kayak bagaimana itu variabel slack? Slack sebenarnya dia hanya variabel yang intinya baik surplus, slack atau buatan, dia hanya variabel saja. Maksudnya yang memberikan nama dari tanda ini, adapun gunanya di operasi nanti sama saja. Ini tidak ada fungsinya nanti kalau kita sudah masuk. Kalau kita lihat di sini dia bahkan simbolkan S semua. Mau dia slack, buatan, bahkan ada yang pakai X semua, ada pakai X3, X4, X5 dan X6 itu boleh juga. Jadi itu hanya simbol saja. Oke, bisa dipahami Alwi? Ya, Bu. Ada lagi bertanya? Pokoknya ini 3 rumus yang kita gunakan. Bisa dipahami dulu sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sekarang, X1 ditambah X2 sama dengan 10. Diapakan ini supaya dia baku? Ini nih, diapakan ini supaya dia menjadi baku? Tertutup. Atau kita hapus saja. Ini sudah dihafal, Dik, kita hapus kembali. Oke, Ibu ulangi. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 90. Kalau kita lihat penyelesaiannya ditambah S1. S1 ini variabel apa? Variabel bantuan. Variabel Buatan. Oke. Jadi ini adalah variabel buatan. Sekarang ini yang kedua. Di variabel kedua ditambahkan S2. S2 di sini sebagai apa? Buatan juga, Bu. Buatan slack atau surplus? Buatan, Bu. Kalau dia tanda kurang dari, pakai apa tadi kalau kurang dari? Slack. Ya, jadi dia adalah slack. Sekarang tanda lebih besar. S3 di sini sebagai variabel apa? Surplus. Surplus. S4? Slack. Buatan. Buatan. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah variabel S5. Slack. Oke, itu dulu yang kalian pahami. Sekarang ada pertanyaan di membuat bentuk baku. Kalau selesai bentuk baku tinggal dibuat dalam tabel. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum kita lanjut. Bisa dipahami, Dek? Oke. Kalau tidak pertanyaan, kita lanjut. Ini contoh kasus. Ya, kita lihat di sini, dia adalah kasus maksimum dan semuanya tanda kurang dari. Oke. Ya, biasanya memang kalau dia adalah kasus maksimum, itu kebanyakan menggunakan tanda kurang. Kendalanya pasti kurang-kurang. Kita mau maksimalkan tujuan, tapi banyak kekurangan di kendala. Kalau dia adalah kasus minimum, biasanya tandanya di sini banyak lebih besar. Tapi biasa juga ada tanda sama dengan, tidak semuanya. Oke. Umumnya. Oke, kalau tidak pertanyaan, ini kita tambahkan semua variabel slack. Makanya S1, S2, dan S3 adalah variabel slack, karena ini adalah tanda kurang dari. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Bisa dipahami? Yang contoh kasus ini. Sudah paham semua? Oke, lanjut deh. Ini adalah contoh, kalau sudah dibuat ke dalam bentuk baku, maka yang kalian lakukan adalah membuat tabel. Ini yang harus kalian pahami, menjadikan dia dalam bentuk tabel. Bagaimana model tabelnya? Kolom pertama adalah variabel basis, kemudian diikuti dengan semua variabel yang ada. Ada berapa total variabel?
5. Iya, 5. jadi kolom variabel tambah 5 variabel yang lain dan ditambah nilai kanan. Ini adalah nilai kanan. Jadi nanti ada kolom X1, X2, S1, S2, S3, dan yang kolom nilai kanan. Ini semua angka-angkanya dimasukkan di setiap kolom. Berarti ini adalah kolom pertama yang X1, kolom kedua, maksudnya kolom berikutnya adalah X2, dan S1, kalau tidak ada berarti bernilai 0. Di sini masuk di kolom S2, masuk di kolom S3. Kita lihat tabelnya. Ada kolom untuk variabel basis, nama variabelnya yang basis, kemudian ada X1, X2, dan terakhir S3, nilai kanan. Z ini adalah fungsi tujuan. Ini fungsi tujuannya diambil dari sini, tapi ini dibawa ke kiri disamadengankan 0. Makanya dia -2, -3. Ini -2, -3, dan seterusnya yang lain bernilai 0. Kemudian ada pun untuk variabel basis, yang mana masuk basis, itu semua yang ditambahkan. Ini S1, S2, S3. Kalau misalkan nanti ada yang seperti ini, berarti di sini yang basis S1, S2, S4. Bukan S3, nah, karena yang basis itu yang variabelnya koefisiennya 1. Ya, makanya kenapa kita tambahkan S4 kalau dia adalah surplus, karena di sini kan kurang. Sementara di dalam basis itu koefisiennya harus 1. Oke, berikutnya ada S5 dan seterusnya. Ini selesai. Ada pertanyaan di dalam bentuk tabel, sudah bisa semua menyelesaikan tabel? Kalau sudah selesai di sini, kita tinggal iterasi. Bu, Ya, silakan. itu Alwi. kenapa bisa 1 itu, Bu? Oke. Ini yang satunya ya. Ya, S1, S2, S3. Oke. Kita kembali ke persamaan. Kita perhatikan di sini, berapa koefisiennya X1 di sini? 10. 10. X2? 5. 5. S1? 1 tidak ditulisnya. 1. Ya, kalau tidak dituliskan berarti dia adalah 1. Makanya di sini S1-nya juga 1, di baris kedua S2-nya 1, baris ketiga. Sementara di sini tidak ada S2 dan S3 berarti 0. Di sini S1 dan S3 0, di sini S1 dan S2 0. Ini yang kita buat dalam bentuk tabel. Oke, Berarti bisa dipaham? Ya. Tabelnya mengikuti banyak variabel yang terbanyak gitu. Iya, benar. Sesuai dengan jumlah kolom di tabel mengikuti jumlah variabel. Iya. Oke, ada lagi? Bisa semua untuk tabel. Oke, kalau tidak pertanyaan kita lanjut lagi. Ini langkah-langkah yang harus kalian pahami. Yang pertama, periksa tabelnya layak atau tidak. Bagaimana caranya cek dia layak atau tidak? Perhatikan di sini. Dilihat dari nilai kanan. Jika ada yang negatif, maka tidak layak. Ibu ulangi, jika ada yang negatif, maka tidak layak. Ini tabelnya layak atau tidak? Nilai kanan sama dengan solusi. Kalau kita perhatikan di sini tabelnya layak atau tidak? Layak. Anugrah. Ya. Benar, Dik? Sudah mengerti semua kenapa layak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Anugrah Dede, bisa jelaskan Anugrah. kenapa layak? Tidak ada Bisa di dalam. Jelaskan kenapa bisa layak. Kita bisa jelaskan kenapa di sini tabelnya layak. Benar, benar tadi jawabannya Anugrah layak. Kenapa layak? Karena melihat dari nilai kanan tidak ada negatif, Bu. Benar, Dik, benar. Dilihat Iya. dari nilai kanan tidak ada Negatif. negatif. Yang mana itu nilai kanannya, Anugrah? Yang solusi, Bu. Yang solusi, benar. Ada 0, 600, 600, 600. Tidak ada negatif. Sudah paham semua? Paham, Bu? Kalau nanti kalian dapat negatif, selesai. Jangan teruskan. Oke, karena memang tabelnya tidak layak. Sekarang, langkah berikutnya adalah mencari kolom pivot. Ini, mencari kolom pivot. Ada 2 rumus dalam kolom pivot. Kalau dia adalah kasus maksimum, cari nilai Z paling negatif. Kalau kasus minimum, nilai Z paling positif. Oke, Ibu ulangi. Ada paling positif, ada paling negatif. Kalau max paling negatif, kalau min paling positif. Sekarang kita kembali ke sini. Cari nilai Z yang paling, kalau ini adalah kasus maksimum. Berarti yang paling apa tadi?
Minus paling Benar, negatif. paling negatif. Pertanyaannya, yang mana paling negatif di nilai Z-nya sekarang? 3. Minus? Minus 2 atau minus 3 3. ini? Minus 3. Minus 3. Ya, lebih negatif, minus 3. Makanya kita pakai yang minus 3. Sudah bisa semua menentukan kolom pivot. Langkah pertama ini. Kalau sudah, ya jadi kita sudah sama bahwa kolom pivot itu adalah kolom X2. Sekarang kita lanjut baris pivot. Ibu tampilkan rumusnya. Baris pivot adalah mencari nilai R paling kecil. Rumus dari R adalah nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Oke. Ini nilai kanannya dan ini adalah X2 sebagai kolom pivot. Tinggal dibagi. Kalau ada negatif, ada 0, diabaikan. Yang kita cari hanya positif. Berarti 600 bagi 5, 600 bagi 20, dan 600 bagi 15. Yang mana paling kecil? 600 dibagi 20. 20. benar. Oke, berarti yang S2 itu adalah baris pivot. Jadi ini adalah S2-nya adalah baris pivot karena oke, ini baris pivotnya. Sementara untuk kolom pivotnya ini yang X2. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai pivot. Nilai pivot itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Berapa nilai pivotnya? 20. Oke. Ini yang akan kita ulang terus. Ibu mau nanti kalau kalian mengerjakan, itu diberikan tanda. Terserah nanti mau kalian pakai pensil, tapi usahakan yang jelas kelihatan. Mau pakai stabilo atau warna, bagaimana. Yang jelas di sini tampil yang mana kolom pivot, baris pivot, dan nilai pivotnya. Berikan tanda yang kelihatan seperti ini. Mau garis, ya, tapi usahakan kelihatan dengan jelas. Ya. Kalau sudah, maka langkah berikutnya berarti kita sudah selesai sampai pivot. Ingat, urutannya tadi, kolom, baris, nilai. Kalau sudah, maka kita akan buat tabel yang baru. Perhatikan langkah menentukan di tabel yang baru. Ya. Ini sudah ada elemen pivotnya tadi. Buat tabel simplex baru dan optimal. Adapun rumus untuk mengisi tabel baru, ini rumusnya. Ibu akan langsung berikan ke simulasi supaya kalian tidak bingung melihat simbol-simbol. Kita akan langsung simulasikan ini. Ada berapa variabel di sini? 4. 4 ya? 3. 4 atau 3? 3. 3, Tiga. Bu. X1, X2, dan X3. Ada berapa fungsi kendala? 1, 2, 3, 4, 5. 3. 5. 4, Bu. Berapa? 4. 4? 4. 3. 3? 3. Ya, sudah benar. Berarti 3. 3 nah? Jangan tambahkan. Ini adalah fungsi tujuan. 1, 2, 3 adalah fungsi kendala. Yang di bawah ini fungsi eksplisit. Ya, ini namanya eksplisit. Yang lebih besar sama dengan 0. Atau fungsi tak nolnya. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk baku. Karena semuanya kurang dari, berarti kita tinggal tambahkan satu variabel buatan. Kalau kurang dari, variabel apa tadi? Apa slack apa? Slack, benar. Oke. Ya, ini semua adalah variabel slack, S1, S2, dan S3. Ini fungsi tujuannya. Kita ubah ke dalam. Jadi totalnya ini ada 5, 6. Ada 6 variabel. Kita masukkan angka-angkanya dalam tabel. Ada yang mau ditanyakan dari slide ini? Silahkan dicek-cek dulu. Sudah mengerti sampai pembuatan tabel awal? Ini diambil dari koefisiennya 1, 1, 2. Tunggu dulu. 1, 1, 2. Ini nih 1, 1, 2. S1-nya 1, yang lainnya 0, nilai kanannya 2. Berikutnya 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4. S2-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian nilai kanan 3. 7, 6, 2. Ya, S3-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian 8. Ada pertanyaan sampai di tabel? Sudah paham semua? Paham. Oke, mudah-mudahan yang lain juga ini. Oke, terutama yang tidak kelihatan mukanya. Oke,
Kalau sudah, kita akan, ini sudah tadi yang langkah awal cari kolom pivot yang paling negatif minus 9. Langkah berikutnya cari rasio 2/1, 3/1, dan 8/6. Ini yang paling kecil adalah 3. 218/6. Berarti yang paling kecil adalah 1. 1. Jam saya deh, pas. Oke. Oke, ya benar. Jadi ini adalah yang paling kecil 1, maka baris pivotnya. Kalau sudah, ini tadi sudah mengerti semua sampai di sini, menentukan pivotnya, berapa nilai pivotnya di sini? 3, Bu. 3, benar. Oke. Baik, untuk langkah berikutnya, kita buat tabel baru. Koefisien apa yang ada di baris pivot? 2 sama 3. Koefisien apa? Baris pivotnya ini toh. Berarti yang mana di sini koefisiennya? S? 2, 3, 4. S2. Ya, S2. S2 akan menjadi variabel keluar. Ada istilah tadi living variable atau variabel keluar. Ini menjadi variabel keluar. Dan yang di kolom pivot akan menjadi variabel masuk di tabel baru. Ibu ulang. S2 akan keluar, X2 akan masuk menjadi basis. Kita perhatikan di sini. Jangan sampai ada yang tidak mengubah basisnya. Berarti X2-nya di sini masuk, S2-nya keluar. Oke, bisa dipahami dari variabel basis, kenapa ada yang berubah menjadi X2? Oke, kemudian kita isi dulu. Yang kita cari dulu adalah pivot, baris pivot yang baru. Oke. Ya, di baris pivot yang baru, rumus yang digunakan adalah, perhatikan ini kolom pivot. Kita mau di tabel berikutnya, semua yang di kolom pivot, Ibu ulangi, semua yang di kolom pivot ini akan menjadi 0, kecuali nilai pivotnya. Kita mau dia berubah jadi 1. Itu yang kita lakukan. Ibu ulangi, ini minus 9, 1, 6, nanti akan menjadi 0, dan 3-nya menjadi 1. Ibu tanya dulu, kalau mau dijadikan 1 ini angka 3, kira-kira diapakan? Dibagi. Bagi 3, Bu. Benar. Jadi benar. Jadi kita bagi 3. Maka rumus di sini, di baris pivot yang baru adalah membagi dengan nilai pivot. Ibu tanya, dari mana ini angka 1? 3 bagi 3. 3 bagi 3. Ya, benar. 3 bagi 3, 1, 0 bagi 3, 0. 1 bagi 3 sepertiga, 0 bagi 3, 3 bagi 3, 1. Oke, sudah bisa dipahami ini yang baris X2 angka-angkanya dari mana? Jadi nanti Ya. bagi 3. Cukup mengerti. Tinggal satu rumus lagi, kalian akan selesai di simplex. Mana nih? Oke, jadi kita sudah sampai di sini. Tinggal satu tahapan lagi yang harus kalian pahami untuk memahami ini simplex. Bagaimana caranya mengisi kolom Z, baris Z, S1, dan S3. Rumusnya sama. Kita mau, Ibu tanya dulu, minus 9 diapakan supaya jadi 0? Ditambah berapa? 9 juga. Ditambah 9, benar. 1 supaya jadi 0 ditambah berapa? Minus 1. Ditambah minus 1. 6 supaya jadi 0 ditambah Minus minus 6. Itu dulu yang kalian pahami. Sekarang, rumus di baris set adalah baris set yang lama. Itu tadi yang sebenarnya rumusnya ada di sini, tapi agak panjang, makanya Ibu tidak pakai di sini. Langsung jelaskan. Ibu ulangi. Baris set yang lama, ini adalah set yang lama, minus 8, minus 9, dan seterusnya. Ditambah dengan 9 kali yang pivot baru. Oke. Adapun untuk baris kedua, yaitu adalah baris S1 yang lama, ditambahkan dengan 1 kali, minus 1 dikali ini. Jadi ini semua nanti jadi negatif, kemudian tambahkan. Untuk yang baris S3 adalah S3 yang lama, ditambahkan dengan, dikali berapa ini tadi? 3. Ditambah berapa tadi supaya jadi 0?
6. minus 6. Ini rumusnya ada di slide berikutnya. Oke. Jadi bisa dipahami ini angka-angka dari mana? Ini adalah Z yang lama, ini adalah pivot baru. Ditambah dengan 9 kalinya. Ini adalah S1 lama, ditambah dengan minus 1 kali pivot baru. Jadi semua yang di baris kedua ini pivot baru. Jadi kita tinggal tambahkan min 8 ditambah. Atau untuk mudahnya kali dulu. 9 kali 2 per 3 berapa? Berapa yang bisa? Ada yang coba? Kalau ada yang bingung tidak 6. usah pusing. Ya 6 benar. 6 ditambah minus 8 dapat minus 2. 9 kali 1 9 tambah minus 9 0. Sudah mengerti semua ini angka-angka yang diperoleh? Itu, Bu. Ada yang bertanya? Alwi, iya. Maksudnya kenapa bisa ke 9 kali begitu minus 1 kali Oke. minus 6. Tadi kita mau semua angka di kolom 2 ini menjadi 0. Oke? Ini kan selain ini harus 1. Ini kan sudah jadi 1 sekarang. Kenapa harus 9? Karena di sini minus 9. Kita mau ini minus 9-nya jadi 0, maka ditambah 9. Ini kan di bawahnya pasti 1. Sekarang kita mau 1 ini supaya jadi 0 ditambah minus Dia minus 1. 1. Ini 6-nya, maka ditambah minus 6. Ya. Makanya tadi Ibu tanya, diapakan ini supaya jadi 0? Ada yang jawab ditambah 9, ditambah minus 1, ditambah minus 6. Oke, seperti itu. Ada lagi? Jelas kalian paham dulu rumusnya. Kalau ada yang bingung hanya di penjumlahannya, yang harus kalian pahami adalah cara mendapatkannya. Itu kalian boleh pakai kalkulator, ya bahkan nanti di aplikasi ada. Nanti bukan tampilkan. Ternyata di aplikasi POM itu ada sebenarnya ini. Cuma kalian harus bisa mencocokkan. Oke? Sudah bisa semua mendapatkan angka-angka ini, set baru yang paling bawah, S1 yang baru, dan S3 yang baru. Nah, rasio itu adalah kolom pivot dibagi dengan baris pivot. Nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Sama dengan ini tadi. Dari mana dapat 2? 2 ini nilai kanannya dibagi dengan 1. 3 dibagi 3 dapat 1. Ini kolom pivot 8 dibagi 6 dapat 8/6. Ya, bisa dipahami, Senal? Ya. Oke, yang lain? Karena kalau kalian sudah paham di sini, sebenarnya sudah selesai, tinggal kita iterasi. Kan namanya juga iterasi. Sampai dia optimal. Itu materinya sudah selesai sampai di sini, tinggal kita simpulkan. Ada pertanyaan? Cek dulu ini orangnya. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Berarti ini tinggal berulang. Yang paling negatif adalah minus 2. Berarti ini kolom pivot. Sekarang cari lagi rasionya. Dari mana ini 3? Kita coba cek saja ini, tinggal ulang. Tadi kan sudah ditanyakan saya, nilai kanan dibagi dengan pivot. Berarti dari mana yang angka 3? Berapa bagi berapa? Kira-kira. Nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Berarti? 1 bagi 1 3. bagi 1/3. Benar, Martin. 1 bagi 1/3. Berarti dari mana 3/2? 1 bagi 2/3. 1 bagi 2/3. 1 bagi 2/3. Oke, benar. Berikutnya 2 bagi 3. Yang paling kecil adalah 2/3. Berarti ini baris pivotnya. Sekarang berapa nilai pivotnya di sini? 3. Benar, 3. Yang mana variabel keluarnya nanti? S. 3. Yang mana masuk gantikan S3? 1. X1. Oke, benar. Ya, jadi itu sudah benar. Maka ini hasilnya. Kalau di sini kita lihat, itu seharusnya dibuatkan lagi langkah-langkah seperti ini. Ini nih, tapi ini tidak dituliskan lagi. Langsung dituliskan hasilnya. Tidak diperlihatkan cara kerjanya. Ada yang bertanyakan, ini sudah selesai. Karena kenapa? Sudah tidak negatif.
Kita kan rumusnya mencari nilai Z paling negatif. Karena sudah tidak ada negatif, itu sudah selesai. Tinggal disimpulkan. Ya, jadi hanya sampai di sini Ibu akan jelaskan. Ibu tidak berikan tugas, tapi Ibu harap kalian pelajari kembali bagaimana langkah-langkahnya, karena kalian akan kewalahan kalau belum paham di sini. Ini materinya berlanjut, masih simplex di pertemuan berikutnya. Oke, sudah paham sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan. Sekarang, yang mana variabel basisnya? X1, X2, dan S1. Ini akan masuk kesimpulan. Sekarang, berapa nilai kanannya Z? 31/3. 31. Ya, benar sekali. 31/3. Berarti ini adalah nilai maksimumnya. Ini sudah kesimpulan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai maksimum yang diperoleh adalah 31/3. Kalau tadi dolar, ya dolar. Berarti 31/3. X1-nya berapa nilai kanannya? 2/3. 2/3. Itu solusinya. X1 2/3, X2-nya 5/9. 9. Oke. X3. Ya, X3 berapa? S3. S3. Nilai kanannya X3. 2/3, X3, XX. Nggak ada X3, Bu. Nggak ada. Nah, kalau tidak ada berarti berapa? Benar, tidak ada. 0. 0. Nol. Ya, Nol. itu yang harus. Ya, jadi kalau tidak ada jangan tulis sembarang. Harus tulis 0. Nah, sampai kasih kesimpulan sendiri. Sebenarnya ada di sini. Cuma Ibu belum tampilkan saja. Oke. Jadi nanti setelah selesai tabel, tuliskan ini, solusi optimal. Mau jelaskan seperti ini juga boleh. Sampai di sini saja Ibu minta, nanti kalau misalkan ada tugas, itu kerjakan sampai di sini. Dan kemungkinan ini akan masuk di Meet. Kecuali yang grafik biasanya Ibu tidak masukkan. Oke. Ada pertanyaan? Ini sudah selesai materinya. Yang hadir sekarang 36 orang. Tri, Farhan, Marti. Oke. Cek dulu orangnya. Ya, mudah-mudahan on gini ya. Bisa tidak tampil. di-share materinya nanti, Bu. Belum ada kayaknya jadi setelah ini bakal langsung share. Sekaligus untuk tambahkan, ingat tugas sampai jam 6 tadi disepakati. Oke. Ya, Bu. Ya, kalau tidak pertanyaan, Ibu akan langsung absen. Oh iya, tadi Ibu agak terlambat karena di perjalanan dan baru sampai di rumah, makanya diundur ke jam tadi. Untuk pekan depan kita usahakan tetap on time. Ya, tapi kalaupun misalkan Ibu on time akan selalu Ibu infokan di grup. Satu lagi, jangan pernah ada yang kirim tugas lewat WA karena Ibu akan sangat susah untuk kalaupun ada kendala, misalkan tadi jaringan, silakan infokan di grup. Kalau ada kendala di dalam mengumpulkan tugas, infokan saya di grup. Nanti akan Ibu usahakan untuk tanggapi. Baik, Bu. Oke, kita absen dulu. Bagaya ini Alwi. Kita lanjut. Rifki. Hadir, Bu. Mana Rifki ini tidak kelihatan mukanya. Ayo, Bu. Nestron. Hadir. Oke, seakan dinyalakan kameranya. Yang tidak nyala nanti kameranya Ibu kasih waiting room baru screenshot. Well nih. Ahmad Bintang. Hadir, Bu. Oke. Wafik.